Ya, selamat siang buat teman-teman semuanya, teman-teman mahasiswa. Saya sampaikan selamat bertemu kembali dengan saya, Iwan Kurniawan. Kita masuk ke mata kuliah pendidikan anti korupsi, ya. Sudah kita sepakati untuk pendidikan kewarganegaraan, sebagian ada atau kita ganti dengan pendidikan anti korupsi. Sekarang materinya sudah sampai bab terakhir untuk pendidikan anti korupsi, yaitu peran serta mahasiswa dalam gerakan anti korupsi. Baik, setengah jam, 1 jam ke depan kita akan sampaikan terkait dengan materi ini. Saya akan langsung kepada materi, tolong diperhatikan ya. Ya. Baik. Jadi topik kita kali ini adalah peran mahasiswa dalam gerakan anti korupsi. No impunity to koruptor. Jadi tidak ada kebebasan dari hukuman untuk koruptor. Harapannya nanti setelah mahasiswa-mahasiswi mendapat materi ini, ya, Anda mampu memahami perilaku korupsi dengan memperhatikan berbagai peristiwa yang terjadi di lingkungan keluarga, kampus, masyarakat sekitar, dan lingkup nasional. Mahasiswa juga mampu dan berani, ini juga penting, untuk melakukan berbagai bentuk tindakan pencegahan korupsi. Jadi kalau tahu, kalau ada kejadian-kejadian ya, yang kira-kira berpotensi untuk tindakan korupsi, Anda bisa mencegahnya. Kemudian mahasiswa mampu menginternalisasi perilaku anti korupsi ke dalam kehidupan sehari-hari. Jadi diri kita sendiri, mahasiswa-mahasiswi sendiri, ya, juga tidak mau untuk korupsi. Perilakunya juga anti korupsi. Ya, sudah tidak mau, betul-betul tidak mau. Ya, nanti dilihat dari mulai ya aktivitas-aktivitas kecil, baik di keluarga, kampus, masyarakat. Ya, bisa jadi seperti itu. Baik, kita akan lihat sebentar, ya, lihat sedikit terkait dengan latar belakangnya dulu. Ya. Walaupun ini sudah kita pelajari kemarin, ya, minggu-minggu yang lalu, tetapi perlu saya ingatkan kembali. Perhatikan, korupsi adalah kejahatan luar biasa, betul ya, extraordinary crime. Dampaknya sangat luar biasa, berdampak masif. Kita mengenalnya kemarin itu apa? Efek domino. Jadi berkelanjutan, dampaknya itu nyambung-nyambung terus, gitu ya. Bidang ini terjadi korupsi, bidang lainnya terefek juga, dan seterusnya. Ini berdampak buruk pada seluruh sendi kehidupan manusia, khususnya untuk rakyat Indonesia. Ya. Juga merupakan salah satu faktor penyebab utama tidak tercapainya keadilan dan kemakmuran suatu bangsa. Baik, ini ingat-ingat. Berdampak buruk pada sistem perekonomian, jelas kemarin, sistem demokrasi, sistem politik, sistem hukum, sistem pemerintahan, dan tatanan sosial kemasyarakatan.
juga dapat merendahkan martabat. Wah ini ya, merendahkan martabat bangsa. Kenapa? Ya kalau orang dunia atau dunia internasional memahami kita adalah bangsa yang korup, wah ini martabat kita jatuh di situ ya. Korupsi juga sebagai musuh bersama. Ya. Jadi ini betul-betul musuh kita yang harus kita perangi bersama-sama dengan sungguh-sungguh. Ya, tanpa kita memerangi, ya korupsi tidak akan berkurang di negeri ini. Ya, baik. Sekarang setelah kita lihat sedikit, ya, mengingat kembali kepentingannya, coba kita lihat juga gerakan-gerakan anti korupsinya. Ya. Kita tahu bahwa korupsi di Indonesia sudah berlangsung lama, ya toh. Berbagai upaya pemberantasan juga dilakukan sejak tahun-tahun awal setelah kemerdekaan itu sebenarnya juga sudah ada. Tahun 67 itu juga sempat dibentuk tim pemberantasan korupsi. Ya. Tapi justru Orde Baru itu tidak sungguh-sungguh dalam hal itu, sehingga justru pada masa-masa itu juga kita mengalami banyak hal, ya. Korupsinya tidak bisa diberantas dengan baik. Kemudian yang perlu diingat merupakan tonggak, ya, itu adalah pendirian KPK pada tahun 2003. Ya. Tonggak ini Komisi Pemberantasan Korupsi, ya. Pada saat itu setelah ya kurang lebih setelah reformasi, ya, masa-masa itu. Ya memang penggagasannya itu sejak dimulai 2003 itu awal-awalnya Bu Megawati itu presidennya, terus tapi selanjutnya berkembangnya setelah zamannya Pak Presiden SBY. Ya, setelah itu ada HAM dan sekarang ya masa-masa ini KPK mempunyai peranan yang sangat penting untuk pemberantasan korupsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, pemberantasan tindak pidana korupsi dirumuskan sebagai serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Jadi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, ya, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan perhatikan di sini peran serta masyarakat berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku. Jadi ini sudah betul-betul dilindungi di dalam undang-undang, ya betul-betul kuat karena sudah menggunakan undang-undang, sudah ada undang-undangnya. Jadi peran serta Anda itu penting sekali nanti ya. Upaya pemberantasan korupsi tidak akan pernah berhasil tanpa melibatkan Anda dan saya. Ya, tidak pernah berhasil tanpa melibatkan peran serta masyarakat. Jadi di dalam strategi pemberantasan ini, pemerintah juga menerapkan 3 unsur ini utamanya ya, baik pencegahan, penindakan, dan peran serta masyarakat. Nah, terkait dengan peran serta masyarakat ini, ya upaya pemberantasannya adalah dengan sadar melakukan suatu gerakan anti korupsi di masyarakat. Termasuk sekarang ini saya bicara kepada Anda ini untuk membangkitkan pada mahasiswa untuk terlibat
atau mau masuk dalam gerakan anti korupsi. Ya. Jadi 3 bagian ini pencegahan kita sudah lakukan, KPK juga lakukan, cara seperti ini, pendidikan anti korupsi ini juga masuk pencegahan ya kemarin. Kemudian penindakan itu nanti bagiannya pemerintah, bagiannya hukum atau penegak hukum ya untuk menindak itu, dalam hal ini nanti KPK. Kemudian yang peran serta masyarakat ini yang sangat penting. Jadi tidak akan berhasil tanpa peran serta Anda dan saya. Ya. Kemudian yang perlu Anda perhatikan adalah korupsi itu, moga-moga masih ingat ya, terjadi jika ada pertemuan antara 3 faktor utama. Apa itu? Masih ingat dulu, pernah juga saya sampaikan. Ada niat, ada kesempatan, dan kewenangan. Niat adalah unsur setiap tindak pidana yang lebih terkait dengan individu manusianya. Misalnya perilaku dan nilai-nilai yang dianut oleh seseorang. Beberapa minggu lalu kita sudah belajar terkait dengan nilai-nilai anti korupsi. Jadi nilai-nilai itu yang untuk mengatasi ini. Jadi kalau seseorang mempunyai nilai-nilai yang anti korupsi, tentu dia sudah tidak memiliki niat. Ya. Semoga Anda kemarin betul memahami dan para mahasiswa-mahasiswi memiliki nilai-nilai anti korupsi di dalam kehidupan kita. Kemudian kesempatan lebih terkait dengan sistem yang ada. Jadi pemerintah ya, itu yang membuat sistem. Oleh sebab itu pemerintah akan berusaha membuat sedemikian rupa ya sistemnya di dalam pemerintahan maupun akses publiknya ya juga itu memperkecil kesempatan peluang-peluang untuk dilakukannya korupsi, pungli dan lain sebagainya. Kesempatan-kesempatan itu pemerintah mencoba untuk mengurangi, memperkecil. Kemudian kewenangan yang dimiliki seseorang akan secara langsung memperkuat kesempatan yang tersedia tadi. Ini. Jadi ini juga menjadi perhatian bagi pemerintah juga Anda bahwa pemerintah harus membagi kewenangan itu sesuai. Ya, sesuai. Tidak asal. Jadi kalau ini ketemu tiga-tiganya ya bahaya, pasti terjadi korupsi. Ya. Meskipun muncul niat dan terbuka kesempatan, tetapi tidak diikuti oleh kewenangan, maka korupsi juga sulit terjadi. Ya. Demikian juga korupsi tidak akan terjadi jika ketiga faktor tersebut, ya, tambah itu niat, kesempatan, dan kewenangan itu tidak bertemu. Ya. Apalagi kalau yang sejak pertamanya itu niatnya sudah tidak ada, bahwa walaupun ada kesempatan atau menang, dia tidak akan melakukan korupsi. Ini yang dari pencegahan dari dalam, ya, nilai-nilai kemarin. Jadi kalau yang dari luar itu prinsip anti korupsi dilakukan untuk mengatasi sistemnya. Sistemnya diatur sedemikian menggunakan prinsip-prinsip anti korupsi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Itu ya. Kita lanjutkan. Ya, ini. Ke peran mahasiswa. Dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia, ya, ini peran mahasiswa atau pemuda itu ya pada saat ini penting sekali. Kalau Anda ingat dulu kegerakan-kegerakan pemuda ini adalah cikal bakal kemerdekaan Republik Indonesia.
mulai dari kebangkitan nasional tahun 1908, kemudian Sumpah Pemuda tahun 1928, masih ingat ya, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa itu yang membuat persatuan seluruh pemuda, seluruh Indonesia, seluruh Nusantara waktu itu. Ya, ini menjadi cikal bakal persatuan kita untuk melawan penjajah. Ya. Kemudian Anda ingat, moga-moga masih ingat sejarah proklamasi kemerdekaan NKRI tahun 45 itu juga didorong-dorong oleh pemuda. Ya. Dari pemuda kepada angkatan tua pun mereka mendorong. Akhirnya Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta bersedia untuk memproklamasikan. Itu kalau ceritanya itu seringkali yang anak-anak muda ini yang dorong-dorong. Ya. Kemudian lahirnya Orde Baru tahun 66 itu karena krisis waktu itu. Ya, itu juga peran pemuda cukup besar. Kemudian reformasi tahun 1998, kalau masih ingat ini merupakan tonggak reformasi kita yang paling dekat dan saat ini sedang dilakukan dengan tumbangnya Orde Baru waktu itu. Ya. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam peristiwa-peristiwa besar tersebut mahasiswa tampil di depan sebagai motor penggerak, ya, dengan berbagai gagasan, semangat, dan idealisme yang pemuda-pemudi miliki. Dan Anda, mahasiswa-mahasiswa itu adalah pemuda-pemuda tersebut, pemuda dan pemudi, ya, yang memiliki itu. Anda memiliki semuanya. Jadi mahasiswa kalau kita lihat dari beberapa hal ini, dia memiliki karakteristik mulai dari intelektualitas, Anda punya. Ya. Jiwa muda, Anda punya. Idealisme, Anda punya. Ya. Jadi dengan kemampuan intelektual yang tinggi, jiwa muda yang penuh semangat, dan idealisme yang murni, telah terbukti bahwa mahasiswa selalu mengambil peran penting dalam sejarah perjalanan bangsa ini. Ya, ya. Semoga Anda mengapresiasi ini sehingga di dalam diri Anda dan saya yang merasa muda juga ya, dan juga mahasiswi itu tergerak. Oh ya, ternyata peran serta pemuda dalam hal ini mahasiswa-mahasiswi itu luar biasa. Ya, untuk bangsa ini. Ya, perhatikan di situ, bahkan dijelaskan memiliki kemampuan berpikir kritis, ya, keberanian untuk menyatakan kebenaran Anda punya. Kompetensi yang Anda miliki, ya, diharapkan mampu menjadi agen perubahan, mampu menyuarakan kepentingan rakyat, ya, juga mampu mengkritisi kebijakan-kebijakan yang koruptif dan mampu menjadi watchdog atau pengawas, ya, lembaga-lembaga negara dan penegak hukum. Jelas ini ya. Ini harapannya kita tahu sekarang. Jadi kalau dulu pemuda itu berjuang, dia memerangi penjajah, perang, ya, mengangkat senjata. Sekarang Anda sebagai generasi muda, mahasiswa-mahasiswi, pemuda-pemudi Indonesia saat ini tugas Anda adalah memerangi korupsi. Ya sebenarnya sama, melawan penjajah. Tapi ini penjajahnya bangsa kita sendiri, ya, yang mengambil hak orang lain. Nih, harapannya seperti itu.
Nah, sekarang kita masuk yang terakhir terkait dengan keterlibatan Anda, keterlibatan mahasiswa-mahasiswi dalam gerakan anti korupsi. Dimulai nanti di dalam lingkup yang paling kecil, yaitu lingkungan keluarga, kemudian lingkungan kampus, masyarakat sekitar juga sampai ke tingkat lokal atau nasional. Ya, ini nanti keterlibatan Anda diharapkan di semua ya bagian. Dimulai dari yang terkecil di lingkungan keluarga. Contohnya ini ya contoh-contoh kecil ya dalam lingkungan keluarga. Tapi kalau ini tidak dilakukan, kadang-kadang ya ini menjadi bibit nanti ya. Cikal bakalnya koruptor-koruptor itu kalau tidak memiliki ketaatan tertib terhadap aturan. Ya. Contoh kecil misalnya mengendarai kendaraan bermotor misalnya sama orang tua atau lainnya atau anggota keluarga yang lain ya ikuti peraturan lalu lintas. Ya. Ikuti semuanya. Itu contoh-contohnya. Tidak boleh belok ya tidak boleh belok. Hal seperti itu kalau tidak dilakukan, ditanamkan di dalam keluarga kita, di dalam diri kita, ya nanti kalau dalam hal kegiatan yang besar atau Anda menjadi pejabat ya, Anda ya ini tidak tertib, tidak taat pada aturan itu beresiko. Ya. Bisa jadi ini contoh berboncengan, melebihi kapasitas boncengannya misalnya 3 atau 4 orang. Ya, mahasiswa kadang kan begitu. Ya. Atau bisa saja kita mengoreksi, lihat apakah penghasilan orang tua tidak berasal dari tindak korupsi, ya. Kemudian juga menyalahgunakan misalnya fasilitas kantor kalau Anda masih memiliki orang tua. Ya. Tapi kalau Anda sudah bekerja sekarang, ya kita lihat sendiri, siapa tahu Anda juga sudah masuk jadi pegawai negeri misalnya, ya Anda bisa praktek perilaku yang anti korup. Kemudian apakah ada di antara anggota keluarga yang menggunakan produk-produk bajakan? Ini tidak mudah ya, karena memang di sekitar kita itu sedemikian banyak itu bajakan. Tapi coba dilatih ya, kita melatih diri untuk tidak banyak menggunakan di sana, karena itu adalah sama, itu tidak atau menumbuhkan. Ya.